Oke bro, tadi kita sampai mana ngomong? Sampai sugar glider. Oh nggak masuk ini tadi ya? Oh ya, skip. Terus apa lagi cultural shock yang bikin kamu terkaget-kaget, teruau-uau? Wow, dengan positif atau negatif? Both of them. Nggak ada bro. Paling ya budaya Minang yang saya belajar bro. Itu memang budayanya di sini kan lumayan kental bro sama Iya. orang. Masih ada banyak yang orang yang ikut-ikut aturan dari budaya dari zaman dulu yang harus ya ikut lah. Kalau enggak nanti orangnya marah langsung kenapa kita tidak menghargai budaya mereka atau apa. Oh Eh, berarti ada itu. Tapi, kamu harus ngikut budaya asli gitu? ya Budaya setempat lah gitu ya? ya seperti ya kayak gara-gara orang Minang itu aku orang dari luar negeri, mereka orang Minang jadi jauh lebih Minang lagi, you know. Jauh lebih Minang. Super Minang, you know. So ya itu mereka mau ingetin aku bukan orang sini, aku harus menghargai budaya itu. Padahal aku bukan tidak menghargai budaya, tapi aku tidak tahu Tidak budaya. mengerti juga. Tidak mengerti dan tidak tahu juga bagaimana saya bisa tahu sesuatu yang belum dikasih tahu sama aku. Ya, Contoh sama ini di dalam budaya kita ini sebenarnya tidak bagus. Aku nggak tahu. Ada yang sesuatu yang terjadi, gara-gara udah terjadi ya orangnya marah. Aku samit ini, aku samit itu. Ya. Dalam bahasa Minang lah coba. Iya, no. No, mau bro. Ya gara-gara itu bro. Contohnya apa tuh? Pernah kasusnya tentang apa itu? Pipis sembarangan gitu. Panggilan orang atau apa kayak Pak. Oh dulu manggil nama atau aja. apa atau ya saya sering panggil semua orang bro kan. Jadi saya aku nggak terlalu lihat itu orangnya udah tua kali atau apa. Kecuali orang yang berbaju dinas. Itu saya tahu tuh nggak usah tahu banyak pikiran, lo langsung panggil Pak atau Ibu karena itu orang formal. Kalau formal ya Kita panggil formal. dengan cara yang formal. Tapi kalau kakek di warung atau apa, aku ya panggil Om, nggak karena terlalu akrab, terlalu ini nggak tahu juga ya ini siapa. Panggil Pak, ya Aneh. aneh untuk saya. Panggil Baby kakek, aja coba. my bro, my friend, mungkin. Jadi ya banyak sesuatu yang seperti ini Bu, ya. Itu transisinya berapa tahun? Akhirnya Ya, itu- bisa nggak itu aneh. Sekarang udah saya paham bro. Itu awal aja bro, tahun pertama. Oh, berarti cuman 42 menit lah ya. Ya setelah itu nggak sampai 1 jam. Kan sampai 1 jam. Udah normal deh. Udah normal. Jujur tahun pertama memang masih susah. Susah. Atau panggil kak atau panggil kakak, apa yang berbeda, kakak laki-laki, perempuan, orangnya lebih tua nggak si tua kita atau apa, panggilannya berbeda ya. Kalau dalam bahasa Perancis kan nggak ada sebanyak aturan itu lah untuk panggil orang. Kita di bahasa Perancis orang yang kita nggak tahu kita panggil vous. Orang yang kita tahu kita panggil tu. Itu aja Vous dua dan berbeda. tu. Ya, tu untuk orang dekat dan vous untuk orang yang formal kita nggak tahu. Baru ketemu vous. Itu cara menghargai orangnya. Walaupun dia lebih tua, lebih muda, Ya, nggak ada bisa jadi masalah. anak kecil. Kalau kamu nggak tahu ya, bilang vous karena kamu tidak tahu orang ini. Itu orang asing untuk kamu. Jadi panggil vous otomatis. Jadi itu super sopan. Kalau di sini beda lagi. Banyak panggilan-panggilannya kan. Iya, Ada banyak. bapak, Ada ini, ada Pak Wo, Iya, oh ada- Om, iya. panggil Beb aja besok. Iya tuh. Pak Haji pakai judul, pakai ini, pakai itu. You know, banyak title you know. Dipegang lah itu yang bikin kadang-kadang susah lah untuk panggil. Dan kadang-kadang dalam sekali aja saya bisa panggil Pak. Nanti saya panggil Bang. Nanti saya panggil Bang Bro. Dalam satu kali aja saya panggil 2-3 cara berbeda sama satu orang, bisa juga. Itu Betul, gara-gara saya terlalu banyak bro lah. Itu jelek dari aku bro. Itu bodoh. Saya enggak memang. Coba ulangi lagi itu enggak apa? Bagus. Itu Itu yang bodoh dari aku itu.
Terus yang ini yang positifnya, kalau dari sisi apa lagi cultural shocknya Cultural shock yang pada saat ngapain gitu? eh, ya seperti saya bilang orangnya akrab, itu saya suka. Tapi kebanyakan Eh, kalau boleh dibanding-bandingkan, lebih Kalau Indonesia banding-bandingkan, seperti di Turki, mirip Turki. apanya mirip? Orangnya akrab, Hmm. langsung jadi kawan-kawan atau apa, ajak makan apa saja. Oh Turki gitu? Ya memang. Oh masuk makan kita Iya, gitu. iya, iya. Habis ini kamu bayar gitu. Oh, iya, bayar nanti. Itu rekening. Ya, tapi kalau di Perancis, Eropa, Swiss, ya memang jauh beda. Lebih dingin di sana lah eranya. Berarti di sana lebih nggak pedulian lah mungkin ya, karena Ya. faktor kebiasaan juga mereka gitu ya. Ya, ya di Eropa orangnya lebih individualis, egois. Individualis. Ya, Urusan dia. tapi kan Ya. kamu besar di Swiss juga. Ya, Secara tidak langsung kan mempengaruhi juga memang- cara hidup. Aku orang Swiss, bisa dikatakan lah saya orang Swiss, bukan orang Turki. Soalnya di Turki aku cuma lahir aja. Numpang. Ya, dan Penumpang dan gelap habis kali. itu, ya. Dan setiap tahun kan pulang kampung, ketemu mama aku sama kakak, sama saudara aku. Setiap tahun pulang. Jadi aku tidak besar gitu. Aku besar di Swiss, tapi setiap tahun 1 sampai 2 bulan aku pulang kampung, ketemu keluarga. Dulu Ya, setiap tahun. setiap tahun. Setiap tahun, soalnya Swiss sama Turki kan 2,5 jam aja pakai pesawat. Murah juga. Nah, itu perbedaan. Hai. Ongkos jauh mahal sini kan ya? Ongkos kirim tergantung kalau pakai Tokopedia. Tokopedia, Shopee, atau Shopee. Kalau pakai AliExpress nggak? AliExpress nggak masuk, Alibaba. Alibaba. Oh, kalau biaya hidup ya jauh beda dari Indonesia memang. Semuanya jauh lebih mahal di Eropa. Tapi kalau kamu hitung-hitung semua, jatuhnya hampir sama. Tentu kamu dapat 30 juta di sana, seperti kamu dapat 3 juta sama juga. Karena pengeluaran sana harganya mahal-mahal juga mungkin ya. Mahal kan. Dan di sana harus super pintar untuk jadi hemat kan. Semuanya harus hemat. Nah, pada saat baru pindah ke sini, istri bantu-bantu juga ngajar-ngajarkan do and don'ts-nya. No, kurang. Kalau istri aku lebih ke cobalah kamu belajar di luar. Independen, Yeah, independen. Go to the jungle, you know. Be a monkey. With a wire and a knife. You know. No. Dan aku juga seperti ini, memang aku tidak banyak minta tolong sama istri aku. Tak duit mungkin. Kecuali untuk dokumen, aku tidak bisa Nah, baca. Yang aku tidak bisa baca memang saya minta tolong, dia yang baca, dia yang isi formulir atau apa. Tapi semua yang lain biasanya aku. Soalnya aku nggak takut salah dengan cara ngomong. Aku pergi langsung tanya, walaupun orangnya pikir, lihat aku kan orangnya pikir itu orangnya aneh kok ini kok. Aku nggak peduli bro, aku nggak takut namanya depan banyak orang, walaupun saya salah, walaupun nggak peduli sama sekali bro. Ya serius, aku nggak mentalnya udah beda ya. nggak takut bro, aku udah punya udah punya proteksi bro, udah Jurus kebal. ya proteksi anti-tif. No, aku udah punya memang proteksi lah, aku udah punya armor, udah bisa buat saya sakit atau lagi bro. Jadi aku nggak takut kalau saya salah atau apa. Oke, intinya Yes. Swiss or Pitame. Mending ya Pitame aja lah. Karena anak istri di sini. Ya, kita di sini, anak di sini, kamu di sini. Kan? Oi, Ya, kalau sugar di Swiss- glider tadi di mana? Sugar kalau glider. kalau kamu nggak ada di Swiss kan? Oh, nggak ada saya. Oh ya itu lah. Kalau mau ke sana harus copyright. Ya copyright. Bayar copyright dulu dia. Ya minum kopi dulu baru di write. Nah, betul. Kopi masas itu. Kopi dulu baru dimasas. Iya. Hah? Pakai sugar glider. Berdesing. Itu hanya kami yang tahu ya. Private joke. Hmm. Halo, ya itu lebih ya gara-gara saya tinggal di sini sekarang, saya lebih suka tinggal di Indonesia daripada di Swiss. Kayaknya kalau saya pergi ke Swiss kemungkinan aku nggak cocok lagi di sana, bisa jadi. Karena harus beradaptasi ulang lagi. Bukan, aku udah tahu, nggak perlu saya adaptasi lagi bro. Saya udah, itu hidup saya dulu.
aku nggak lupa cara hidupnya. Masa? Nabi Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Seperti contoh, saya ambil contoh aja contoh yang super simpel. Kamu udah pernah naik sepeda? Pernah. Oke, sekarang saya kasih sepeda kamu naik. Bisa kamu sepeda kan? Bisa. Oke, walaupun kali terakhir mungkin 10 tahun yang lalu. Iya, jadi untuk cara hidup sama juga. Nah hilang bro. Itu ilmu yang udah dari dulu. Pas kamu di sana, setelah 5 menit, kamu udah rubah. Langsung jadi seperti dulu. Nah susah itu untuk beradaptasi ke seperti dulu. Tapi aku nggak mau. Aku cara hidup di Swiss terlalu stres untuk saya bro. Tapi kalau dari sisi disiplin, Ya, kan jauh antara lebih sana bagus di dan sana, ya. di sini. Bagus di sana memang. Terus cara ngadaptasi ini kaget nggak kamu kalau Oh, pas iya. ngeliat orang buang sampah sembarangan? Loh, kok buang sampah sembarangan? Kan masih bisa dimakan tuh plastiknya. Terus kamu makan gitu nggak? No, dilap aja. Baru dibalikin gitu. Baru dibalikin, baru dibakar. Kayak udah asap hitam. Debus tuh. Asap hitamnya gara-gara. Asap pitame. Ya, nah, ya memang itu saya kaget pertama kali saya datang di sini lihat, semua sampah dibuang kemana-mana dalam sungai, padahal sungainya bagus, tapi dibikin kotor-kotor. Ada pampers anak, ada punya yang wanita, Ada semuanya. roti lapis. Ya semuanya dibuang dalam loh. Itu saya kaget pertama kali. Terus melihat ini pelanggar lampu lalu lintas. Kalau lampu aman, masih hidup siang sampai jam 9 malam lah masih oke. Tapi kan masih banyak yang nerobos. Ya di Swiss juga sama. Masih ada juga. Di Swiss sama, setelah jam 11 malam berapa banyak titik dia hidup orang juga tik dia cuma kasih tahu hadiah. Tapi Ya. dia tidak 24 jam. Ya, tapi maksudnya itu pengendaranya. Ya. Kan banyak yang menerobos ini, banyak yang nggak punya otak. Udah jelas lampu merah nggak berhenti dia. Ya kalau itu di Swiss bisa ada juga. Ada tapi juga. nggak separah di sini ya, serius. Ya ini satu alasan karena di Swiss orang yang mau dapat kartu SIM mobil atau SIM motor harus lewat sekolah dulu minimal 20 jam teori. Habis teori harus pergi latihan, praktek semuanya, apalagi tes teori. Mereka tanya 300 pertanyaan. 300. Kamu boleh salah cuman 11 kali maksimal. Jadi 300 pertanyaan. Di Padang berapa yang bertanya sampai sini? Udah sampai 15. Udah sampai. Dan yang ditanya semua diliatin pas di tempat yang putar-putar. Jadi tanya siapa yang ada prioritasnya. Sesuatu yang seperti ini. Jadi tidak terlalu detail-detail. Kalau di Swiss, kamu wajib baca buku selengkapnya. Karena semua pertanyaan ada dalamnya. Ada 500 pertanyaan. Dan harus benar. Dan Harus tahu. cuman boleh Beneran. Oh, Cuman gitu. boleh 11 kali 11 aja. kali. Dari 500 salah. pertanyaan, mereka tanya 300. Biar ada randomnya. Tapi kalau misalnya gagal tuh 11 kali, ngulangnya berapa lama baru boleh ngulang lagi? Yang kamu pertanyaan 11 yang kamu salah, berarti kamu harus ulang lagi. Kamu boleh pertama kali ulang gratis tanpa biaya. Kali kedua baru ada biaya 50 Swiss franc, itu 750 dolar, 750 rupiah, sorry. Tapi orang pitame. Ya, 750 rupiah, ribu rupiah. Tapi kalau kamu kalah 3 kali, otomatis kamu harus pergi ke psikolog untuk lihat kenapa kamu salah terus. Bisa jadi karena kamu tidak mengerti bahasanya, atau kamu ada masalah psikologis untuk lihat 3D-nya atau apa. Jadi itu kerja dari psikolog untuk tahu. Itu bayar psikolog itu bayar sendiri. Semuanya dibayar, tidak ada yang gratis Pak. Jadi makanya lebih bagus kamu belajar baik-baik daripada main-main. Setelah kamu dapat, contoh kamu pas teori 1 jam teorinya, praktek 1 jam sama orangnya. Bisa jadi juga pas kamu masuk dalam mobil, kamu udah salah, kamu udah kalah, tapi dia tetap harus rolling 1 jam sama kamu. Itu kebikin kita kesal juga. Padahal udah jelas gagal kan? Iya jelas kan kamu dari awal. Oke, kita break sebentar. Ketemu lagi gitu sama bro. Iya. Terlalu hebat bro untuk transisi Transisi manual. Oke, kita close. Langsung di close. Thank you ya. Oke, terakhir itu kita persamaan Swiss dan Indonesia.
yang sama-sama? Ya seperti yang saya bilang, ya kan di bumi itu semuanya semua orang manusia. Paling yang beda itu Jadi sifat ya? ya yang berbeda mungkin agama, karena kebanyakan dominan yang Kristen, Hmm. Katolik, Muslim kurang di sana. Ah, Tapi terus tetap ada. oh ya, kalau bro kan muslim ya? Iya. Jadi nggak begitu kaget lah kalau pas nyampe di Padang banyak No, aku masjid ya apa. aku nggak takut juga karena banyak orang pikir, oh Samet, kamu kenapa pergi ke Indonesia? Di sana semuanya orang Islamis, Hmm. pasti orang ekstrim atau apa, ada teroris. Hmm. Saya bilang mana ada teroris ini, negara yang paling oke untuk teror atau apa, nggak ada. Seperti di Eropa, bro setiap berapa bulan ada bom, ada apa, ada ini. Kalau di Indonesia ada apa bro? Sini nggak ada Nggak ada orang teroris yang nggak ada kita- teroris tapi terius ada. Teroris. Terius ras Ya, ada. teroris ya. Terius Ada ras lagi. ada. Bukan teroris, terius ras ada. Teroris ya. Bro, itu memang di sini aman aja bro, bagus. Negaranya enggak seperti di negara di Eropa. Di Eropa sangat jelas bro tentang kriminalitas atau apa, semuanya sana tinggi bro. Jadi bisa dibolehkan nggak? Diboleh bilang kalau di sini ini slow living, Oh iyalah, Ya. sangat super santai lah. super santai. Ya, Mulai kan dari di Dragon Ball kan super saiyan, di super sini santai, super santai. Kalau dari birokrasi gimana birokrasi? Sama ribet. Ribet sama Ya, ribetnya. sama aja. Di Swiss banyak surat, di sini juga sama banyak surat. Kenapa Tapi begitu? di sini walaupun banyak surat, di sini yang bagus, di sini jauh lebih cepat Dalam hal apa? untuk bikin suratnya, Oh, proses surat. Contoh kita datang pagi kan, mereka bilang oke besok datang jemput ya, besok. hmm. Kalau di Swiss, oh ya minggu depan hari ini datang ya, super super gila, super penting surat ini harus tunggu 1 minggu. Betul lah. Hanya untuk surat sederhana palingnya. Satu surat biasa aja. Makanya untuk waktu terakhir dari Swiss sampai ke Padang, aku 1,5 tahun karena aku lama berbulan-bulan saya lagi berantem sama mereka untuk dapat semua surat yang dilegalisir untuk bisa pergi tinggal dan nikah sama orang di Indonesia. Itu yang lama sudah. Dan bisa dalam waktu 1 bulan aja bisa. Harus prepare dulu. Jadi semuanya lama-lama. Berarti kamu 1,5 tahun No, ngurusnya bukan aja. 1,5, tapi dalam waktu 1,5 tahun saya santai-santai bikin dulu untuk bisa pastikan pas saya mau berangkat semuanya udah oke. Contoh Berarti harus izin dimatang-matang. nikah, contoh harus diminta di sini izin nikah sama surat Indonesia. Itu saya tunggu 2 bulan. Itu kalau di Swiss kamu ngurus surat izin nikah itu ke RT dulu apa ke lurah dulu? Nggak ada. Gak ada lurah di sana. Kamu pergi ke mayor, ke wali kota. Wali kota. Ke wali kota, mereka yang urus semuanya. Kalau di sini kan ke lurah dulu, kata Oh, pengantar di sana gitu. tidak ada. Di sana tidak ada 2 kantor. Kantor wali kota, Kantor camat. kantor negara. Bukan kantor camat. Itu aja. Nggak ada yang lain. Berarti posisi camat, lurah, Nggak ada. RT, RW nggak ada. Ada RT RW bro. Ya daftar lah sana jadi RT gitu, Pak RT ya. RW gitu. Ya di Geneva ya. Nggak ada. Lapor Pak Mayor. Nggak ada. Saya mau jadi RT, kepala jorong gitu, wali jorong. Tidak ada. Tidak ada. Iyalah. Gubernur tidak ada. Sana wali kota Wali kan. kota aja. You're back again. Berarti di sana ada yang mayor. Kalau mayor sana dekat ke rakyat nggak? Ya. Kapan Sana- saja kamu mau ketemu sama wali kota bisa. Kamu nelpon, aku mau ketemu dia, ngomong tentang ini. Kalau perlu memang ketemu sama dia, bisa. Nggak harus ribet kayak sini. Saya mau jumpa bupati. Hola. Oh harus begini dulu, begini surat, kalau, gini kalau nggak? di Swiss mirip, tapi Lebih gampang contoh, kayaknya. kalau seandainya mereka dari kantor yang manajemen atau di bawah bisa jawab dan bisa langsung bantu mereka yang duluan. Tapi kalau seandainya kamu tanya sesuatu yang terlalu susah untuk jawab atau apa, atau memang mereka tidak bisa ambil keputusan, memang harus mayor. Jadi contoh kamu ada banyak trouble tentang finansial. Kamu contoh perempuan yang punya 2-3 anak, suaminya tidak ada lagi atau apa. Semua yang bantuan kamu dapat dari pemerintah kemungkinan bisa jadi ada yang tidak cukup, tidak cocok. Kamu butuh ekstra bantuan. Bisa aja kamu pergi ke kantor wali kota, kamu tanya, mereka wajib bantu
dari pajaknya, uang dari pajak ya, yang dari budgeting per tahun, mereka wajib bantu dalam waktu 3 bulan sampai sepanjang 6 bulan. Wajib dari wali kota. Itu yang bagusnya, itu uang yang dikasih sama wali kota ini tidak wajib dibayar kembali. Beda dari kantor yang kita pergi kayak kantor sosial. Mereka kita bikin kontrak dari awal, kalau seandainya besok aku punya kerja lagi, Dibayar, aku wajib gitu. bayar kembali sekian persen dari uang total yang keluar untuk bantuin saya. Itu yang prosesnya. Tapi kalau sama wali kota tidak ada. Kalau dia kasih udah ikhlas. Nice. Yes. Nice ya. Di Jakarta, mayor kita super baik orangnya, super sopan, super baik, cara ngomongnya ya super bagus. Dia super hati-hati sama orang. Dia ambil waktu untuk dengar cerita kita, bukan ya nanti tidak ada. Ya, catat dulu ini sama Iya, ajudan iya. ini. No, Ya. memang dia super baik. Aku salut sama wali kota di Geneva dulu, mayor di Vernier. Siapa tuh namanya? Vernier, ya. Namanya siapa? Lupa namanya, bro. Pak Haji, bukan Pak Haji. Pak Bukan Pak Haji. Pakai judul yang tadi. Bukan Pak Haji. Bukan Pak Haji ya. Memang super baik. Aku masih ini dia bantu mama aku di Swiss. Mama aku baru mulai sakit parah lah. Jadi dia sangat bantu kita dalam waktu kita lagi susah di Swiss dulu. Soalnya di Swiss bisa juga kita susah, bukan di Indonesia. Tapi kan di sana pemerintahnya andil ya. Ikut ya. Pemerintah bisa bantu. Ya. Tapi ya mereka bantu. Dan bisa komplain ya. Memang mereka bantu. Cuman kadang-kadang caranya yang kurang Berbeda cocok lah lah. ya. Kurang cocok. Kurang cocok. Ya. Dan pas kita ke kantor mereka ngomong sama kita kayak kita anjing. Karena kita yang minta kan. Jadi mereka punya power kan. Mereka yang kasih uang kan. Jadi mereka kayak hebat lah. Kita yang jelek. Gimana kalau anjing minta Iya. itu gimana? Kalau lidahnya gimana? Itu nggak ingat lagi nama mayornya? No, aku lupa. Nggak ingat. Kalau misalnya mayornya nonton mau bilang apa sama mayor? Aku bilang dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Pitame aja. Nah, bagus. Nah, dia bisa bilang apa? Terima kasih sama Bapak Wali Kota di Geneva, di Commune de Vernier, itu tempatnya. Bagus. Dan kebetulan kita bahas wali kota. Jadi Wali kotanya di sini nggak ada di sini. kebetulan Kebetulan. Selamat datang Bapak untuk bukan Pak Rizky. Bukan. namanya siapa? Fadli, yang wali kota sekarang di kota Padang. Iya, Fadli, Pak Fadli. Ya, aku udah pernah ketemu sama dia sekali. Ya, Ya, udah. dia ngasih beli kebab sini apa gimana? Oh, enggak. Oh, enggak. Di studio rekaman. Ya, udah berapa tahun yang lalu. Orangnya baik loh. Iya. Oke lah kalau begitu. Begitu sih. Merupakan mayor. Apalagi mayor baik. Iya. Oke lah bro, mungkin cukup lah kayak gitu ya. Ya, bisa. Dari sisi Lagu ke depan bro. ya apa? Aja lagu seperti itu. Nah gimana tadi? Lagu wali kota. Saya nggak bisa, saya ingat Sugar Glider. Sugar Glider. Sugar Glider. Iya. Itu lagu itu. Ya, mother father. Mother. Oke lah, thank you bro Ya. I thank you too. atas atensinya. Attention. Nice to meet you. Ya, nice to meet you too. Iya, nice to meet you. Meet you. Kamu tahu to meet? To meet. Nama? To meet itu ini. Oh, itu to meet. Itu meet di kaki. Oh. Nice to meet you. Asyil. Yes. Nice asyil you. Nice hasil. Nice berhasil you. Ya. Oke lah, mungkin itu dulu kesempatan kita kali ini ya. Ya, kali ini Kita bahas cultural shock, do and don'ts, yang bikin kaget, yang bikin cemas, yang bikin ngakak. Nggak ada ngakak ya, nggak ada tadi di kamu iya, bilang off record tadi ya. Ya, nanti dibitkan ya. Semua kata jorok dari kamu ya. Aku yang, sangat sopan. yang menjelek-jelekan polisi tadi kamu kan. Ya benar. Mana? Alah. Ya, bikin aku ya. Bikin trouble kayak. Bikin trouble, biar dideportasi. Ya, Aku ingin menguasai ya. Turkish kitchen. Ya.
Biar kamu dideportasi, aku ngambil alih. Ya, Turkish chicken. chicken. Oke teman-teman, Smile. jangan lupa mampir ke Turkish Kitchen. Nih menu-menunya nih, sedap-sedap. Nih, oh ya ini namanya pide, Just be there. pide, bukan pahit ya. Ya, Orang kan pahit. ke English-Englishan. Aku mau pahit. Aku mau pahit, pahit beef. Tapi nggak salah juga bro, nggak bisa salahin orang nggak tahu cara Iya. cara panggil Pengucapan. ya, nggak Itu tahu. kalau di sisi literatur atau linguistik, itu penutur tidak pernah salah ya memang nggak selama kok Kita nggak informasi yang disampaikan itu diterima. Iya. Tapi kalau tadi bilang kak ini salah, ini PD dan dia tetap bilang pakai Pahit baru salah. baru Apalagi kalau dia bilang, Mas, pedinya satu, tak masalah. kalau bahasa Prancis PD itu beda lagi. Apa lagi itu? Ya, off kamera bro. Off kamera. Off kamera. Apa itu? Pip, 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 pip. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di Turkish Kitchen bersama saya Bro Samet dan kamu. Saya Wira. Oh sorry. Wira. Saya? Ahmed. Saya siapa? Kamu Wira. Saya aslinya 2 orang. Wira. Wira kalau bahasa Prancisnya apa? Wiwi. Nggak, Wewe udah ada si David. Wiwi. Bahasa Prancis Wiwi ya. Yes. Yes. Wih. Kalau gitu sampai di berikutnya. Iya. Bye, tetap di Podcast. bukan podcast. Podcast. Kamu deh yang bikin transisi.